Tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya di Trader ID. Jadi ini adalah video khusus saya membahas saham-saham yang teman-teman request ya. Nah, yang pertama, ini saya sambil baca ya. Yang pertama, Bang, request Wood dan ADMR dong, makasih. Oke, sebelum saya sebelum saya bahas lebih lanjut, sekali lagi ya, disclaimer on, ini video bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual saham tertentu, ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali, karena nanti untuk keuntungan baik kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, yang pertama Wood. Kalau kita perhatikan dari segi tren, Wood ini trennya nggak bagus ya, trennya jelek, trennya turun. Nah, cuma kalau kita mau perhatikan lebih detail, penurunan dari Wood ini udah mulai melemah teman-teman. Tanda-tanda Wood melemah gimana? Ini ada pattern falling wedge yang kebentuk. Ya, ini ada pattern falling wedge. Pattern falling wedge atau penurunan yang mulai menyempit itu menandakan kalau tekanan jual itu semakin melemah teman-teman. Jadi yang dimana kalau seandainya pattern ini mampu diberi ke atas, maka ada peluang Wood kembali ke sini ya, ke sekitaran harga 680-an sampai 700 ya, 680 sampai 700. Jadi untuk strategi saat ini seperti apa? Tunggu Wood break dari 600. Ya, kalau seandainya Wood itu mampu break dari 600, maka ada potensi dia ke sekitar sini 680 sampai 700. Jadi strategi saat ini adalah wait and see, tunggu Wood break. Kenapa kita harus nunggu dia break? Karena trennya masih turun. Kalau trennya naik, maka akan lebih baik untuk buy at dip atau buy di support. Oke, itu kalau Wood. Kemudian ada ADMR. Oke, ADMR sebenarnya udah pernah saya bahas ya, dan so far itu masih bergerak sesuai dengan analisa. Nah, dua candle terakhir ini ADMR cukup menarik ya. Pertama di sini ada hammer, kemudian hari ini langsung hijau. Jadi ini adalah perlawanan buyers di bawah teman-teman ya. Oke, kalau kita hapus dulu ini semua, ADMR itu ada potensi membentuk pattern yang cukup menarik kalau menurut saya. Ya, ini maybe adalah shoulders, ini head, dan maybe ini shoulders. So ini mungkin bisa jadi ADMR itu akan membentuk pattern inverted head and shoulders, dan sekarang itu dalam tahap pembentukan shoulders baru ya. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk beli ADMR, kalau kalian mau beli di harga sekarang, stop loss itu teman-teman bisa pasang di bawah 1580 pakai candle closing ya, pakai candle closing. Atau kalau atau kalau porsi kalian masih tipis, teman-teman bisa pasang stop loss di bawah 1500 ya. Ini spek buy sifatnya, jadi jangan entry terlalu gede ya. Kalau dia udah break 1850, maka teman-teman bisa averaging up di situ ya. Kalau untuk beli saat ini sifatnya spekulatif teman-teman. Jadi kalau mau beli saat ini, maka belilah dengan dana tipis, dengan harapan ya, kalau ini mampu diberi ke atas, maka ADMR bisa kembali ke sekitaran 2200. Oke, so itu untuk Wood dan ADMR. Kemudian Bang, bahas RMKE dong. Average 744, stop lossnya di mana? Oke, RMKE. RMKE itu sebenarnya udah sering saya bahas ya di channel ini. Pertama kita
rekom beli itu di sini. RMKE itu kita rekom beli di sini dan dia sempat nyentuh area beli. Kemudian terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di sini ya, waktu itu saya sarankan beli di sini dan dia sempat retest juga. Ya, average di 744 berarti average kalian itu di sini. Anggaplah di 750 ya. Nih, saya tandai average kalian berarti di sini. Dan posisi saat ini itu masih floating profit. Jadi kalau udah posisi profit itu udah bisa dibilang udah aman teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan dari sisi teknikal, ini sebenarnya RMKE masih oke teman-teman, masih menarik, dia masih bergerak uptrend. Nah, kalau average kalian di 744, teman-teman bisa pasang stop loss di bawah ini ya, di bawah 830. Teman-teman bisa set stop loss misalnya di 820 atau di 815. Ya, kalau pakai candle closing close under 830, teman-teman bisa consider untuk out dulu dari RMKE. Nah, dengan harapan dia rebound di sini dan kembali naik. Kalau seandainya dia terus naik, level stop loss kalian terus dinaikin ya, terus naikin bertahap. Oke. Itu untuk RMKE. Jadi ini saham masih uptrend dan masih layak untuk di hold. Memang penurunnya kenaikannya itu udah kelihatan mulai melemah, tapi masih oke teman-teman ya. Masih oke selama average kalian masih di bawah. Ini masih oke. Hopefully dia masih bisa untuk naik sebentar ke sini. Ke 960 sampai 1000. Ya. Oke, itu untuk RMKE. Jadi RMKE masih oke dan masih good, stop loss under 830 untuk yang average-nya di 744. Nah, kemudian Bang, bahas GCCO dong. GCCO, oke. GCCO ini masih oke teman-teman ya. Kalau kita perhatikan, awal kita rekom belikan di sini, kemudian yang kedua di sini, dan yang ketiga di sini. Yang ketiga itu sebenarnya belum kena stop loss ya, karena dia ini ekor-ekornya aja. Nah, stop loss kita waktu itu kalau nggak salah di bawah 160. Oke, Goso ini masih oke teman-teman ya. Kenapa? Ini trennya masih naik. Ini kalau kita tarik garis, ini trennya belum patah. Ya, ini trennya belum patah. Kemudian kalau kita perhatikan lebih detail, ini bisa jadi bullish pennant dan akan lanjut naik. Ya, bisa jadi seperti ini dan akan kembali melanjutkan kenaikan. So, strateginya adalah buat teman-teman yang punya dari average bawah sini, hold aja. Buat teman-teman yang belinya di sekitaran sini ya, sekitaran harga sekarang, pasang stop loss di bawah 160. Ya, bawah 160 stop loss misalnya di 158 atau di 157. Ya, pasang stop loss under ini dengan harapan ini masih naik. Sabar aja nunggu GCCO untuk kembali melanjutkan kenaikan. Selama dia belum patah tren, menurut saya pribadi ini GCCO masih oke. Dan masih ada peluang untuk kembali melanjutkan kenaikan. Oke. So, itu untuk GCCO. Kemudian ada yang request Goto. Bang, bahas Goto dong. Saya hari ini baru masuk di 282. Kira-kira pasang stop loss di berapa, Bang? Oke. Yang pertama yang perlu saya luruskan adalah di video-video saya sebelumnya sering banget saya bilang stop loss atau trailing stop itu tergantung dari berapa average kita, kemudian berapa porsi kita di saham tersebut. Ya, jadi dua saham itu sangat menentukan di mana kita seharusnya memasang angka stop loss. Oke, berhubung average-nya saya tahu, kemudian porsi kalian saya nggak tahu, jadi saya bahas versi saya aja teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan Goto ini, dia trennya memang udah mulai turun, tapi
turunnya itu udah mulai melemah teman-temannya, dan turunnya juga dengan volume yang kecil. Oke. Dan kalau kita cari sebuah support pakai Fibonacci, maka Fibonacci golden ratio itu ada di 272 teman-teman. Jadi kalau kalian average-nya di 282, teman-teman bisa pasang stop loss di 266 pakai candle closing. Nah, di 266 pakai candle closing, ya, artinya teman-teman pasang stop loss di bawah 270. Ya, misalnya di 266 atau di 244. Di 266 atau di 264. Itu risk-nya kalau entry di 282 sekitaran 6,3% ya, sekitaran 6,3%. Jadi masih works lah. Nah, beda cerita kalau entry di sini dengan porsi mini. Ini kan sifatnya spekulatif ya. Trennya masih turun, sifatnya spekulatif. Nah, kalau kalian entry di sini dengan dana yang minim, teman-teman bisa adjust support sampai 230. Ya, ini beda cerita lagi. Kalau porsi kalian minim. Kalau teman-teman entry saham yang turun itu udah sama sekali ke black dengan dana gede, ya udah pakai plan 266 out ya. Oke. Dan kalau seandainya ini benar ada cup and handle di Goto, maka average kamu itu di bottom banget ya, di bottom banget. Dan ya, kalau ini benar kejadian seperti ini, maka average kamu di bottom banget, dan ini ruang kenaikannya cukup meyakinkan. Kalau seandainya Goto rebound di situ, nah kalau seandainya Goto jebol dari situ, ya udah, ya out dulu, atau ya paling tidak kurangi porsi, ya perkecil porsi kalian. Kemudian enter lagi di bawah, karena menurut saya pribadi, kalau kita bicara prospek ya long term 3-10 tahun, Goto menurut saya masih possible banget untuk ke 500 atau ke 1000-an. Masih possible banget kalau menurut saya. Kenapa? Goto ini bisnisnya itu solving problem, terus Goto ini terus ekspansi. Ekspansinya kemana? Ke mobil listrik. Ya, dia ada kerjasama dengan MPPA, kemudian ada kerjasama dengan Toba ya, terkait mobil listrik. Toba itu kerjasama dengan Gogoro, dan ya aliasinya banyak lah Goto ini teman-teman. Oke, kalau kita bahas semua itu akan panjang lebar dan nggak bisa saya jelaskan cuma dengan lihat chart seperti ini. Teman-teman juga harus lihat datanya sendiri. Kemudian terakhir ini dari siapa ini ya? Dari Stockbit juga, Bang bahas Dewa dong. Hari ini saya entry di 65. Oke, Dewa ini saya nggak tahu sama apa ya, tapi kayaknya saya pernah bahas deh. Dewa, wah ini bagus ya, bagus. Terus terang ini bagus teman-teman. Tapi saya nggak tahu sama apa. Mungkin saya nanti akan cari lebih jauh lagi. Oke, technically ini valid ya, 90% menarik atau 100% lah. Ini Dewa ada cup and handle yang di break hari ini. Volume dia break gede dan candle Marugosu. Jadi Dewa menurut saya masih layak buat teman-teman hold. Average tadi di 65, berarti tepat di neckline ya, tepat di neckline. Nah, jadi kan ini namanya kamu itu buy on breakout ya, karena belinya tepat di neckline yaitu di 65. Nah, strategi saat ini adalah kalau seandainya besok dia lanjut naik, hold ya. Kalau seandainya dia besok lanjut naik, hold. Kalau turun, trailing stop di 68. Kemudian entry lagi di
65 sampai 60. Sorry, sampai 63 lah. Nah, ini 65 sampai 63. Oke. Jadi itu strategi untuk saat ini ya, buat kamu yang tadi request saham Dewa average 65. Kalau seandainya dia turun besok di 68 atau 67, out dulu, kemudian entry lagi di 65. Nah, kalau seandainya dia langsung naik, ya udah hold. Nah, maybe dia bisa ke sini, teman-teman. Ke lasanya di 80. Ya, mudah-mudahan bisa ke situ, dan saya doakan juga biar sahamnya bisa ke situ, teman-teman ya. Oke, sekian pembahasan ini, semoga bermanfaat dan selamat malam anyway.